Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai pelatihan magang. Nah, di sini ada beberapa poin. Nah, di poin pertama ada konsep dasar magang, yaitu suatu proses pembelajaran yang mengandung unsur belajar sambil bekerja, di mana warga belajar atau bisa disebut pemagang akan membiasakan diri untuk mengikuti proses pekerjaan yang sudah biasa dilakukan oleh sumber belajar atau fasilitator pemagang. Nah, di poin kedua di sini saya akan membahas mengenai kriteria isi kurikulum pembelajaran pemagangan. Yang pertama yaitu kebenaran, yang kedua keterkaitan, yang ketiga kebermanfaatan, yang keempat keberuntungan, yang kelima keseimbangan, yang terakhir yaitu keluasan dan kedamaian. Nah, di poin ketiga ada tentang komponen pembelajaran magang. Nah, yang pertama yaitu belajar modul mandiri atau pemagang memperoleh kemampuan dan keterampilan dalam menerapkan materi-materi yang telah dicoba dan dipelajari. Yang kedua yaitu sumber belajar. Sumber belajar bahan-bahan utama yaitu media dan sumber pembelajaran, namun orang yang ahli atau terampil yang suatu membimbing peserta. Yang ketiga yaitu praktek pekerja. Nah, di sini program pembelajaran magang personal secara khas memiliki suatu atau pelaksanaan yang kuat terhadap pengalaman dan sebagainya. Yang keempat strategi personal atau meningkatkan kemampuan kognitif warga belajar secara individual, berarti individualisme pembelajaran yang mencangkup respon-respon terhadap perasaan pribadi. Yang kelima yaitu fasilitas, yaitu kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana pembelajaran, terutama alat-alat praktis yang mendukung terhadap materi pembelajaran ajaran atau menetapkan kunci utama bagi tercapainya keberhasilan peserta pembelajaran. Yang terakhir yaitu fasilitas komunikasi, yaitu suatu cara penyebaran informasi yang dilakukan secara terorganisasi, maka saluran-saluran komunikasi yang khusus dan dapat dipahami pemagang atau warga belajar merupakan fasilitas yang diperlukan. Nah, di poin keempat ada kriteria isi kurikulum pembelajaran magang. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada penggerakan, yang keempat ada pembinaan, yang kelima ada penilaian, yang terakhir yaitu ada pengembangan. Nah, di poin kelima ada partisipasi warga belajar atau pemagang dalam pengelola pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa, tetapi saya akan menyebutkan 3. Yang pertama yaitu melatih agen sebagai fasilitator, yang kedua melatih fasilitator sebagai pemimpin partisipatif, yang terakhir yaitu pengalihan tanggung jawab kegiatan secara berangsur. Nah, di poin ke-6 saya akan menjelaskan mengenai karakteristik warga belajar atau bisa disebut pemagang. Nah, yang pertama yaitu motivasi berprestasi pemagang, yang kedua yaitu latar belakang pendidik atau bisa disebut dengan pemagang. Nah, di poin ke-7 di sini saya akan menjelaskan mengenai magang dan nilai-nilai budaya belajar dan budaya kerja. Nah, yang pertama yaitu nilai teori, yang kedua yaitu status akskriptif, dan yang ketiga yaitu nilai ekonomi, dan yang keempat yaitu nilai kekuasaan, dan yang terakhir yaitu nilai agama.